penghilang kebiasaan jelek. Hentikan itu kebiasaan buruk. Oh, Sudah berapa kali diperingatkan. kamu dengarkan nasihat ayah. Kebiasaan jelek itu harus dihilangkan. Tapi kalau soal kebiasaan jelek, ayah dan ibu juga punya kan? Enak saja. Ayah tidak punya kebiasaan jelek seperti itu. Iya, ibu juga tidak punya. Itu ayah dan ibu sekarang sedang melakukannya kok. Ayah suka menggoyangkan kaki. Dan ibu juga sering menjilati daerah sekitar mulut. Ini karena tiba-tiba punggung ayah terasa gatal. Bukan karena kebiasaan. Ibu juga kok, bukan karena kebiasaan, karena bibir ibu kering. Daripada mencari kesalahan, mulailah berubah dari sekarang. Jadi cuma aku yang harus berubah. Padahal jelas-jelas kalau itu kebiasaan jelek juga. Kebiasaan seperti itu memang sering terjadi, tapi tidak disadari. Seandainya aku bisa membuktikan itu. Bisa, kita pakai ini saja. Gas penghilang kebiasaan jelek. Kalau ini disemprotkan, kebiasaan itu akan jadi sesuatu yang berlebihan. Dengan begitu, tidak akan dilakukan lagi. Kenapa kamu malah menyemprot aku? Maaf. Dan inilah bintang tamu berikutnya. Barusan seperti ada suara. Dengar tidak? Tidak ada. Apa hanya perasaan? Bagaimana hasilnya? Sepertinya masih belum ada yang aneh. Mungkin memang benar itu bukan kebiasaan ayah dan ibu. Sebaiknya kamu dengarkan mereka. Mungkin. Mereka pasti mau yang terbaik untuk kamu. Mungkin kamu benar. Bagaimana ini? Menjijikan. Langsung saja buang ke tempat sampah. Kalau sebesar ini tempatnya tidak muat. Bagaimana dong? Jangan. Keluar saja. Bukan apa-apa kok. Maafkan aku. Bola apa ini? Bukan apa-apa. Itu cuma mainan biasa kok. Nobita, Kalian sedang apa? benda apa itu? Aku nggak pernah melihat bola seperti ini. Bola apa ya? Ringan, tapi sepertinya nggak cocok untuk dodgeball. Gimana dong? Itu. Giant, sebaiknya jangan dipegang terlalu lama. Memang masalahnya apa? Sebenarnya itu benda apa, Nobita? Itu. Oh iya, teman-teman, kalian semua punya kebiasaan jelek kan? Aku bisa bantu hilangkan. Kebiasaan. Kalau yang jelek sih, aku nggak punya. Iya, tapi siapa tahu. Banyak orang yang tidak sadar kalau mereka punya hal itu. Bagaimana? Apanya? Biasa saja, nggak ada yang aneh. Makanya tadi aku bilang kalau aku nggak punya. Suara apa itu barusan? Dari mana ya? Giant dekat. Tanganmu, Giant. Dari ini? Ini termasuk kebiasaan jelek juga ya? Ini lebih buruk dari nyanyiannya. Loh, Tuh kan, kamu sendiri juga punya kebiasaan jelek. iya, tapi sekarang aku harus bagaimana? Kebiasaan mungkin bisa dihilangkan, tapi itu pasti tidak gampang. Kalau kamu sendiri kebiasaan jeleknya apa? Aku tidak punya kebiasaan yang mengganggu. Oh gitu. Ya, memang seperti itu.
Tunggu, Nobita. Orang yang kena kotoran hidung. Bukan, orang yang kita tabrak tadi. Ya, maaf hari ini aku terlambat karena sempat salah jalan. Tidak masalah. Silakan diminum tehnya. Hei, kamu perhatikan mulut dan bibir ibu. Ada apa nih? Apa ini? Efek gasnya masih kuat. Kok tidak diminum? Silahkan. Hentikan, ini kan tamu kita. Silakan diminum tehnya. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Tapi apa itu sebenarnya? Ayah mulai menggoyangkan kakinya lagi. Sekarang ayah dan ibu tidak bisa mengelak lagi. Kalau itu kebiasaan jelek. Sebaiknya kita keluar. Pokoknya ayah jangan pernah menggoyangkan kaki lagi. Ibu juga, berhentilah menjilati bibir di saat begini. Inilah cara untuk menghilangkan kebiasaan jelek. Tapi menurutku efek gas itu terlalu berlebihan sih. Senja di musim gugur, oh galonnya hatiku, luka di hati ini, tertawa angin senja. Bre bre bre, every single day, every single day. La 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 la, la 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 la. Semangat bermain dodgeball. Besok adalah saatnya turnamen pertandingan dodgeball antar kota. Tim kita yaitu tim Giants selalu kalah melawan tim Super Dodzy dari kota sebelah. Karena mereka memang sangat kuat. Iya, itu benar sekali. Terutama kapten mereka yaitu Okuma Katsuo yang memiliki kemampuan di atas rata-rata anak sekolah dasar. Dia dijuluki Sang Big Bear. Nama yang seram. Dan lagi, bisnis keluarganya adalah saingan keluargaku. Sifat anak itu selalu saja menyebalkan. Maaf ya, tapi kami lebih hebat. Makanya, terutama untuk tahun ini, aku ingin sekali menang melawan tim Super Dodzy. Teman-teman, aku butuh semangat kalian. Memangnya dengan semangat saja bisa menang? Nobita, kamu bilang apa? Tidak ada kok. Bagus. Ayo sekarang kita latihan. Pemain intinya adalah 8 orang. Nobita, kamu cadangan. Untunglah aku cadangan. Pemain yang tubuhnya kena lemparan bola lawan dan bolanya jatuh, pergi keluar garis. Pemain di luar garis yang lemparannya mengenai lawan bisa masuk lagi ke dalam lapangan. Setelah 5 menit atau waktunya habis, pemenang adalah tim dengan pemain terbanyak dalam garis. Tapi yang lebih penting, aku sudah punya teknik rahasia. Teknik rahasia? Iya, teknik yang aku pelajari untuk melindungi lemparan kilat Big Bear milik Okuma, yaitu lemparan super kilat Jumping Giant Ball. Suneo, kamu bersiaplah. Jumping Giant Ball. Dengan ini pasti bisa. Kalau melewati garis termasuk pelanggaran, Giant. Wah! Giant! Parah ya, Giant. Ini hanya terkilir, kalian nggak perlu khawatir. Tapi dokter bilang butuh waktu seminggu untuk sembuh. Mungkin di pertandingan besok aku nggak bisa main. Gawat, tanpa Giant, kita bukan Giants dong. Kamu sendiri yang bilang ingin menang dari Super Dodzy. Aku sendiri juga kesal tahu. Kalian harus menang. Aku memimpin latihan dan kalian semua yang bertanding menggantikan aku. Tapi tetap saja anggota kita kurang 1. Kalau begitu, Nobita pemain inti dan kita tidak punya pemain cadangan. Nobita, kamu adalah kunci di pertandingan besok. Ayo, semangat Nobita.
Kalau si Suka yang bilang, ya apa boleh buat deh. Kamu jangan senang dulu. Cara bermainmu akan beda dari yang lain. Lakukan semua yang kamu bisa. Pokoknya jangan pernah berhenti bergerak. Mula-mula, aku ingin tahu kemampuan yang dimiliki Nobita. Coba lempar bola itu sekuat tenaga. Baiklah, aku akan gunakan seluruh tenaga. Jumping Nobi! Nobita, Berikutnya adalah menangkap bola. Nobita, perhatikan bolanya baik-baik ya. Iya, Tangkap. oke. Oke. payah sekali. Kalau levelnya segini, kalian semua akan kesulitan. Tenang saja, aku punya alat bagus. Robot latihan. Apa ini? Gurita? Ini adalah robot yang digunakan untuk latihan olahraga yang menggunakan bola. Aktifkan program dodgeball. Nah, Nobita, sekarang hindari bolanya ya. Baiklah, ayo kita mulai. Sebanyak itu. Tangan mana yang akan melempar? Aku tidak tahu. Satu pun tidak ada yang berhasil. Tapi alatnya hebat. Ini benar-benar gawat. Apa nggak ada alat lain? Oh iya. Lencana NS. Mula-mula, tempelkan dulu bolanya dengan lencana S. Di tubuh Nobita, aku tempelkan lencana N. Kedua lencana itu akan saling tarik-menarik, jadi bolanya bisa tertangkap. Bagus. Sekarang ayo coba. Aku mulai ya, Nobita. Berhasil, aku bisa. Hebat. Bagus, Nobita. Sekarang oper ke Suneo. Siap, Suneo. Ya. Quick! Kalau minum ini, gerakanmu akan jadi cepat. Baiklah, ayo serang aku dari mana saja. Maaf, aku salah ambil yang slow. Kalau yang ini baru quick. Oke, sekarang kita coba lagi. Rasanya ringan sekali. Aduh. Sudah bisa bergerak seperti itu saja, masih kena lemparan juga. Memang lain dari yang lain. Aku capek. Kalau semua alat tidak bisa, lebih baik besok aku tidak usah ikut bertanding saja. Temanmu payah ya? Oh, Kuma. Lagi pula kamu sudah cedera sebelum bertanding. Itu artinya kamu sama saja. Apa? Iya, sekeras apapun usaha kalian, tetap saja besok tim kami yang akan menang. Gara-gara kamu, kita jadi diremehkan. Itu bukan gara-gara aku. Kamu sendiri yang ceroboh sampai bisa cedera. Apa? Coba bilang sekali lagi. Sabar. Terserah saja kalau memang nggak mau bertanding. Giant! Mau bagaimana lagi? Memang benar. Hari ini mau latihan sekeras apapun, kita nggak akan bisa menang melawan tim Super Dotsi. Doraemon. Kalau seperti ini, gas dramatis. Kalau menggunakan gas ini, hal yang sekecil apapun akan menjadi berlebihan. Teman-teman, apa kalian semua sudah menyerah? Kalau tidak berjuang, maka hari esok tidak ada artinya. Itu benar. Dan yang paling terluka adalah Giant. Kalau bukan kita yang berjuang, lalu siapa lagi yang bisa? Setuju. Giant! Kalian datang ke sini untukku. Tadi aku yang salah, Giant. Aku tidak akan menyerah di tengah jalan lagi. Giant, besok kami akan bertanding dan menang demi kamu. Kita satukan kekuatan kita dan berjuang bersama. Nobita, semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang aku merasa sangat bahagia. Baiklah, sekarang kita ke bukit belakang sekolah untuk latihan rahasia. Gerbang waktu. Kalau gerbang waktu ini ditutup, maka waktu akan berjalan sangat lambat.
Sekarang kita punya waktu sedikit lebih panjang untuk latihan. Bagus, kita akan mulai dari kelebihan apa saja yang kalian miliki. Apa maksudnya? Nobita, kamu Hah? fokus, jangan sampai kena bola. Kalau begitu, level kesulitannya akan aku naikkan. Level apa? Kita mulai. Kalau sampai kena, kamu akan tersengat. Mulai sekarang, berusaha lebih baik. Sakit. Sekarang mulai yang sesungguhnya. Kamu hebat, Nobita. Kalau berusaha pasti bisa, kan? Berhasil. Tidak ada yang kena. Nobita berjuang dengan sepenuh hati. Kita semua juga tidak boleh kalah. Kamu benar. Karena Shizuka punya lemparan yang cukup kuat, jadi sebaiknya kamu latihan menyerang lawan. Ayunan bolanya harus lebih kuat lagi. Saat melepaskan bola, ayunkan bahu kirimu sampai ke belakang. Suneo punya kendali yang bagus, jadi tugas utamanya adalah mengoper bola. Kena wajah, save! Peraturannya, kalau bola mengenai kepala, maka pemain itu tidak keluar. Wah, karena wajah Doraemon besar, maka save-nya pasti lebih mudah. Oke, sekarang latihan menyelamatkan tim dengan wajah. Mulai! Save, 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 save. Bolanya save, aku tidak. Efek dari gas dramatis yang tadi sebentar lagi seharusnya sudah habis. Ayo, ayo, kita nggak ada waktu untuk istirahat. Besok kita pasti menang. Karena kita beda blok, jadi sayang sekali ya. Bisa-bisa malah tim kita nggak akan ketemu tahun ini. Apa? Kamu sendiri kalau kalah di awal, nggak akan ketemu aku di final. Itu mustahil. Baik, waktunya pertandingan dimulai. Maju! Iya. Nggak, terus begitu. Tim yang berhasil masuk final adalah Super Dotzy dan Tim Giants. Beruntung sekali tim lemah seperti ini bisa sampai babak final. Ayo tunjukkan pada mereka tim siapa yang lemah. Iya, aduh. Sepertinya karena tegang, dia tiba-tiba jadi sakit perut. Kalau begini tim kita jadi kekurangan pemain dan Super Dotzy akan menang dengan cara WO. Gawat. Aku akan main. Tapi kakimu kan... Cedera ringan seperti ini nggak akan terasa saat bertanding nanti. Kalian semua sudah berjuang sampai saat ini. Jadi aku akan ikut berjuang sampai akhir. Giant. Ayo kita berjuang. Kita sudah sampai di sini. Tinggal selangkah lagi juara. Terima ini. Serangan Okuma dari tim Super Dotzy, yaitu Big Bear Ball yang sangat kuat. Levelnya di atas rata-rata anak sekolah dasar. Apakah tim Giants punya strategi untuk melawan? Terima ini. Save!
Rasakan Big Bear Ball! Doraemon! Giant, kakimu tidak apa-apa. Apapun itu, kamu harus tetap tenang, Nobita. Terima ini. Jumping Giant Spa! Ah. Gawat, mereka tangguh juga. Tapi yang akan menang adalah aku. Giant! Nobita, aku percayakan padamu. Sekarang 1 lawan 1. Waktu yang tersisa tinggal 1 menit saja. Bagus, Nobita. Perjuanglah, Nobita! Sudah selesai Big Bear Ball! Safe! Jumping Giant Ball! Keluar! Juaranya adalah tim Giant! Berhasil! Giant, kamu menginjak kakiku. Maaf, Nobita, maaf. Kamu kenapa, Giant? Giant! Taksi kain pembungkus. Dia punya semua komiknya sampai lengkap. Motoyama bilang hari ini aku boleh pinjam semuanya. Dan komik Abare-chan kesukaanmu juga ada loh. Wah, benarkah? Jadi sekarang aku mau ke rumah Motoyama untuk ambil semua komik itu. Hore, asik. Tapi sebelum itu aku mau istirahat dulu. Tidak langsung pergi? Aku juga capek. Rasanya aku haus sekali. Aku mengerti. Ini ada teh. Terima kasih. Kalau ada kue, mungkin lebih enak. Ini silakan. Kalau masih lelah, aku pijitin ya. Wah, terima kasih, terima kasih. Enaknya. Hei, jadi kapan pergi ambil komiknya? Sebenarnya aku juga mau segera berangkat. Kalau begitu, ayo bangun sekarang. Masalahnya rumah Motoyama itu lumayan jauh. Membayangkan lama perjalanannya saja. Aku malah jadi capek lagi. Alasanmu tidak masuk akal. Anak muda itu harusnya penuh semangat. Anak muda kan juga bisa capek. Marah-marah pun juga percuma. Tapi aku juga mau baca komik. Ya, terpaksa deh. Taksi kain pembungkus. Taksi? Di mana, di mana? Ini aku pinjamkan. Itu apa? Cuma kain pembungkus. Ini tinggal dinaiki saja. Kenapa tubuhku tiba-tiba jadi bergerak sendiri? Karena sekarang kamu adalah pengemudinya. Pengemudi? Ke pintu itu. Tunggu, kok bisa? Pengemudi hanya bergerak sesuai perintah penumpang. Oke, turun. Kalau mau turun, tinggal bilang saja kata turun atau semacamnya. Kenapa tidak kasih tahu saja? Maaf. Tapi dengan kain ini kamu bisa pergi sambil senang-senang kan? Benar juga. Aku coba naik ya. Coba saja. Tadi itu nyaris saja.
Karena siapapun yang melihat bungkusnya otomatis akan jadi pengemudi. Semoga ada yang segera lewat. Aku tidak sabar jadi penumpang. Taram taram tam tam. Loh, punya siapa itu? Oh, berat sekali. Oh, si Suka. Maaf, tapi antarkan aku ke rumah Motoyama. Tapi kasihan sekali kalau si Suka yang... turunkan aku. Nobita. Kalau perempuan lebih baik tidak usah. Semoga ada orang kuat yang lewat. Hah? Sepertinya paman itu orang yang tepat. Halo, maaf ya paman. Tolong bawa aku sampai ke rumahnya keluarga Motoya. Hah? Paman kenapa? Aku mau ke toilet sekarang juga. Aku nggak tahan lagi. Wah, gawat kalau begitu. Turunkan aku. Merepotkan sekali. Selain kuat, aku harus dapat orang yang tidak sibuk. Itu dia orangnya. Aku tahu suara itu. Hei, Giant! Giant! Kemarilah. Terima kasih. Tolong bawa aku sampai ke rumahnya Motoyama. Yang benar saja. Memangnya siapa yang mau diperintah kamu? Loh, Kamu tidak bisa melawan penumpang. apa maksudmu menumpang? Ayo berangkat. Wah, cepat sekali. Stop. Di sini tolong belok kanan. Hei, rumahnya Motoyama kan harusnya belok kiri. Jangan protes, cepat ke kanan. Ini sangat menyenangkan. Sekarang belok kiri. Ayo, duduk. Berikutnya kanan. Tidak jadi. Kiri deh. Hei, Nobita, jangan seenaknya dong. Ayo mulai. Ya. Itu ada di sana. Hei, salah satu dari kalian cepatlah ambil. Aku tidak mau, nanti pasti dimarahi. Harusnya kan yang tanggung jawab kamu, Suneo. Enak saja, yang giliran nangkep bola kan kalian berdua. Lagi pula bola itu juga aku yang punya kok. Kalau begitu, memang lebih baik kamu yang ambil. Sepertinya kalian sedang kebingungan ya. Kalau begitu, serahkan saja semuanya pada aku. Stop dulu bolanya. Itu dia. Hei, Nobita, nanti kita dimarahi. Ayo maju sekarang. Ya, sudah aman. Hei, Stop. Thank you. hei. Lagi-lagi kalian. Bukan aku. Gara-gara kain ini, aku jadi taksi. Oh, sana pergi. Ayo, lari lebih cepat lagi. Nobita, awas kamu nanti. Akhirnya sampai di rumah Motoyama. Terima kasih banyak ya. Sekarang turunkan aku. Aduh, jangan-jangan kamu sudah marah dari tadi ya. Nobita. Benar kan? Cuma karena pakai kain ini. Coba. Jadi begitu, aku mengerti. Ayo, kita berangkat. Jangan, Giant. Berisik, setauku penumpang adalah raja. Iya. Ini sangat menyenangkan. Langsung belok kiri di sini. Aduh. Sekarang ke kanan. Cukup, Giant. Ayo lebih cepat lagi. Ya ampun Takeshi, apa yang kamu lakukan? Ibu. Kamu sudah janji mau antar barang kan? Syukurlah. Nah, sekarang kamu sibuk kan? Ayo turun.
Enggak, masih belum. Ayo kita pergi antar barang. Pertama ke rumah keluarga itu. Praktis sekali ya. Senangnya kalau semua beres. Tapi kalau begini terus lama-lama bosan juga. Iya benar. Jadi sekarang... Ayo mulai. Haruo, tangkap ya. Oke. Ayo lempar. Ayo jangan diam-diam, cepat lari. Mundur. Ayo, ke kiri, ke kiri, ke kanan, ayo. Aduh, Giant. Ya, sedikit kurang ke kiri. Lama sekali. Kenapa dia lama sekali ya? Sebenarnya dia pergi kemana? Ayo. Jangan lambat. Ayo cepat sedikit. Kalian berdua sedang apa? Tolong Doraemon, aku dari tadi jadi pengemudi terus. Sudahlah Giant, kasihan Nobita. Alat praktis ini nggak akan pernah aku lepas. Mulai saat ini sampai selamanya, Nobita adalah taksi pribadiku. Tolong. Bagaimana ya? Oh iya. Apa yang kamu lakukan? Aku nggak sengaja. Mau aku turunkan bolanya? Pakai tanya segala. Sebaiknya cepat kalau mau turun. Nyaris hampir saja aku ucapkan kata itu. Kalian pikir aku nggak tahu? Baiklah, waktunya periksa mata. Hah? Baca dari yang kecil ini. Pasti kamu tidak bisa kan, Giant? Enak saja nggak bisa. Ini mudah. Roh. Mau menjebakku ya? Lagi-lagi, aku hampir saja tertipu. Aku mau tuh... aku nggak akan bilang kata itu. Karena mulai sekarang Nobita adalah taksi pribadiku. Doraemon. Hei Takeshi. Ayo tolong bantu siapkan makan malam. Ini. Kenapa harus aku, Ibu? Hei, Jaiko. Bantu Ibu memarut lobak. Ayo turun. Gawat. Masih belum. Sekali lagi. Takeshi, sini cepat bantu. Baiklah, Ibu. Untung saja ya, Nobita. Sekarang aku akan mengambil komik ke rumah Motoyama. Iya, hati-hati ya. Sekarang sebaiknya aku simpan kain ini terlebih dahulu. Doraemon pergi kemana sih? Padahal aku sudah buru-buru dari rumahnya Motoyama. Hei! Doraemon! Hah? Doraemon? Kalau tidak salah harusnya ada di sekitar sini. Kamu sedang apa? Paman ini lupa alamat keluarga Yamamoto di mana. Mungkin ke arah sana. Tidak, ke arah sini. Tunggu, mungkin ke sana. Tidak, pasti ke sini. Perlengkapan sketsa di mana dan kapan saja? Ya, sketsa adalah dasar dari gambar. Perhatikan detailnya, lalu gambarkan semuanya. Jadi kalian boleh menggambar apapun yang kalian sukai. Itulah PR hari ini. Jangan mengeluh. Sketsa? Kalau aku lebih nggak sabar melihat gambarnya Nobita. Gak salah lagi, pasti sangat lucu. Wah, PR yang menyebalkan. Aku kan paling tidak bisa kalau disuruh menggambar. Walaupun begitu, kamu harus tetap semangat. Doraemon. Iya, aku sudah tahu. Tapi aku tidak punya alat yang bisa membantu kamu. Pelit sekali. Aku tidak akan minta tolong. Semangat ya. Benda apa ya yang kira-kira mudah digambar? Yang bulat atau segi empat? Atau sesuatu yang praktis? Kalau sesuatu yang bergerak, aku menyerah deh. Di sekitar sini tidak ada pemandangan yang bagus.
Kalau menggambar bangunan, pasti banyak garisnya, merepotkan. Wah, lagi-lagi sedang bangun gedung baru. Paman? Hari ini Paman mau mampir ke rumahmu. Oh ya? Tiap kali Paman kesini pasti ada yang berbeda. Dulu waktu Paman masih kecil, di mana-mana banyak tanah kosong. Oh, jadi kalau mau gambar pemandangan pasti mudah ya? Nobita, kamu kesini untuk gambar sketsa ya? Aku akan segera selesaikan dan pulang ke rumah. Paman tunggu aku ya. Ya. Aku tahu, aku akan buat sketsa Shizuka. Karena Shizuka cantik sekali. Ini pasti menyenangkan. Oh, bagaimana? Boleh saja. Sugi. Ada Nobita. Nobita, kamu kesini mau minta Shizuka jadi model juga ya? Kami juga. Ayo kita buat sketsa Shizuka sama-sama. Dengan buku sketsa yang aku beli di Prancis ini, aku akan buat gambar Shizuka yang paling bagus. Wah. Kalau begitu, kita ke taman saja. Sama-sama membuat sketsa di sana. Oke. Wah, pensil dari Prancis ini memang luar biasa. Selesai. Sudah. Ayo perlihatkan. Nah, bagaimana? Kok rasanya mirip seseorang ya? Benarkah? Aku juga sudah. Wah, ternyata kamu hebat juga. Iya benar. Ini karena aku sering latihan dan membaca buku tentang melukis dengan gaya Prancis. Dek Kisugi, kamu sudah selesai. Kira-kira bagaimana? Wah, bagus sekali. Luar biasa, Dek Kisugi. Sketsa itu levelnya di atas milik Suneo. Ada yang lebih jenius dari aku yang hampir profesional ini. Tidak seperti itu kok. Kalau punya Nobita, hasilnya bagaimana? Kami sudah perlihatkan. Kamu juga dong. Aku juga ingin lihat. Aku belum selesai. Aku akan perbaiki dulu di rumah. Benar ya. Janji perlihatkan padaku. Kalau aku perlihatkan gambar ini, dia pasti marah besar. Di sebelah kantin ada toko Hanko kan? Oh tidak, bukan begitu. Yang di sebelah kantin itu adalah pangkas rambut. Di sebelahnya baru toko Hanko. Lalu di sebelahnya lagi toko buku lama. Aku rasa lebih besar yang sebelumnya. Kalian sedang membahas apa? Ayah dan Paman sedang membuat peta kota ini sewaktu mereka masih kecil dulu. Wah, sepertinya seru. Tapi mereka berdua sebenarnya sudah banyak lupa. Pangkas rambut Hanko dan toko buku itu urutannya, tidak salah lagi. Bukan, yang benar itu toko Hanko, pangkas rambut, lalu toko buku. Kamu ini keras kepala sekali sih. Yang lebih keras kepala itu kakak. Kamu itu adikku, tapi suka sekali menentang aku. Waktu kecil kamu juga suka mencuri pensil warnaku, kan? Oh ya? Tapi coba kakak ingat lagi. Siapa yang suka merebut dan menghabisi roti isiku? Itu karena kamu selalu kalah sweet denganku. Waktu itu aku belum mengerti cara sweet. Ini tidak bisa dibiarkan. Oh iya, sebaiknya pakai yang itu saja. Perlengkapan sketsa di mana dan kapan saja? Itu apa? Penjelasannya nanti saja. Itu tombol menu petanya di mana? Ini dia. Perbesar negara Jepang. Perbesar lagi daerah Kanto. Perbesar lagi, terus di sebelah sana. Peta ini seperti deretan toko yang diributkan ayah dan paman. Iya, pengaturan waktunya kurangi 30 tahun. Mencetak sketsa.
Wah, kamu menggambar dengan cepat sekali. Wah, hebat. Wah, selesai. Sekarang ayah dan paman mungkin ingat. Di sebelah kantin adalah toko Hanko, toko buku, dan pangkas rambut. Begini urutan yang benar. Tapi ini benar sekali. Urutan kita berdua ternyata salah. Sepertinya kita berdua memang mulai agak pikun. Oke, ayo kita lanjutkan petanya. Toko Hanko itu masih ada sampai sekarang loh. Kalau ada yang lupa lagi, aku akan membantu memeriksanya. Ayah dan paman sudah baikan lagi, itu bagus sih. Tapi Doraemon pembohong. Ternyata dia punya alatnya kan. Alat yang bisa menggambar dengan mudah. Dengan ini aku bisa gambar Shizuka. Tapi bagaimana cara pakainya ya? Kalau aku tanya pasti dia tidak mau kasih tahu. Tombol yang menunjukkan peta itu mungkin yang ini. Benar. Berikutnya perbesar di sini. Aku tidak mengerti sih, tapi semoga di sini. Tombol minus ini kalau tidak salah untuk mengatur waktunya kan? Nah, ayo kita coba. Mencetak sketsa. Tanganku bergerak sendiri. Hah? Ini kan petualangan waktu di zaman batu. Aku kangen sekali. Berarti waktunya harus disesuaikan lagi. Daripada masa lalu lebih baik waktu yang sekarang saja. Sekali lagi mencetak sketsa. Hah? Ibu? Loh ini kan rumahku. Hah? Ibu! Ibu curang, makan puding hanya sendirian saja. Kok kamu bisa tahu? Tempatnya masih belum tepat ya? Nah, sekarang coba arahkan ke rumahnya Shizuka. Waktunya aku buat beberapa jam yang lalu. Lagi-lagi salah waktu. Susah juga ya. Aku harus lebih hati-hati lagi. Kali ini. Oh, selesai. Sekarang langsung tunjukkan pada mereka. Shizuka. Akhirnya sketsa buatanku sudah selesai. Sudah selesai ya? Ayo cepat perlihatkan. Ya, memang masih jauh dari profesional sih. Ini beneran gambarnya Nobita. Luar biasa. Bagus sekali. Benar, indah sekali. Tidak kok, ini tidak seberapa. Ya kan? Ternyata ada sketsa yang lain ya. Tunggu dulu. Jangan dilihat. Akhirnya peta buatan ayah selesai juga. Lagi-lagi dipakai seenaknya. Benar-benar sketsa apa yang dia cetak? Buku sketsa cadangan. Mencetak sketsa. Aku tidak mengerti ini. Sepertinya terjadi suatu hal yang menyeramkan. Mesin latihan pilot roket. Kamu baca buku apa sih? Dari tadi bersemangat sekali.
Gawat. Hei Doraemon, Ini dia. aku mau. Keluar angkasa naik roket kan? Pokoknya tidak bisa. Tapi kamu kan robot masa depan. Meskipun memang begitu, tapi keluar angkasa itu berbahaya tahu. Di ruang hampa yang tidak terbatas, di sana juga tidak ada oksigen. Ada panas yang bisa melelehkan besi, ada dunia yang beku tanpa kehidupan. Dan juga monster luar angkasa. Petualangan luar angkasa tidak akan bisa untuk orang yang lemah, pemalas, dan ceroboh seperti kamu. Jadi jangan bermimpi soal itu. Maaf, kata-kataku yang barusan keterlaluan. Mesin latihan pilot roket. Wah, apa ini? Ini adalah sejenis alat simulator. Alat kantor. Singkatnya, tinggal duduk saja di sini dan kendalikan dari kokpit, dari layar seperti kita sedang di luar angkasa. Piring terbang ini adalah pesawatnya. Apa yang terlihat dari jendela pesawat itu akan terlihat seperti luar angkasa bagi kita di sini. Wah, seolah-olah kita baru saja mendarat di sebuah planet. Berangkat. Kamu benar. Pemandangannya juga bergerak. Maju. Jalannya semakin sempit. Kita akan tabrakan. Sebelum kita menabrak tembok, belok kanan. Buka pintunya. Baik, siap. Ada jalan terbuka di antara celah itu. Tapi kalau hanya menonton saja tidak menarik. Aku juga mencoba dong. Boleh. Ya. Lurus melalui lorong. Setelah itu belok kanan di depan. Aku hampir sampai di lantai bawah. Ini pasti menuruni tangga kan? Di sana langsung putar balik saja. Jangan berisik. Roket ini mau pergi kemana terserah aku. Hati-hati, jangan langsung belok begitu. Memangnya apa yang salah? Fungsinya alat kantor ya seperti ini kan? Tapi... depan. Wah, awas tabrakan! Sepertinya ini sudah di luar rumah. Memang dari awal aku ingin keluar kok. Kalau begitu cari cara yang aman. Kalau piring terbangnya rusak, maka kokpit ini juga akan ikut meledak tahu. Kalau begitu seharusnya kamu bilang sejak awal. Supaya lebih aman, tambah lagi ketinggiannya. Pegunungan ini aslinya pasti atap-atap rumah kan? Hah? Di atas gunung itu ada sesuatu. Ayo lihat lebih dekat. Tetaplah waspada. Itu monster. Lari. Menegangkan sekali. Benar seperti luar angkasa sungguhan kan? Iya. Di gunung itu ada gua. Ayo kita periksa. Air laut. Ada monster raksasa muncul dari dalam air. Lebih besar dari yang tadi. Menyeramkan sekali. Tadi itu sebenarnya apa? Nyaris kita celaka. Baiklah, sekarang waktunya kita coba turun ke dataran yang lebih rendah. Wah, ini keren. Yuhu! Loh, kok gelap? Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Aku menangkap UFO. Aku akan muncul di TV dan kemudian aku akan muncul di artikel koran. Itu alien. Piring terbangnya tertangkap oleh alien.
Baru kali ini aku melihat alien berwajah licik seperti ini. Ayo cepat lari. Baiklah, kekuatan penuh. Jangan coba-coba kabur ya, tidak akan kubiarkan. Sarang besar yang sangat menyeramkan. Pokoknya jangan sampai lengah sedikit pun. Tapi apa yang akan terjadi dengan kita? Nah, sekarang sudah beres. Mama! Gerbangnya tertutup. Sekarang kita mau lari kemana? Tenang, keluarkan tangannya. Tangan? Tekan saja tombol yang di sana. Ini? Oh, itu apa? Kita keluar dari sini. Tarik! Kita berhasil. Bagus. Sekarang kita leluasa mencari jalan keluar dari sarang ini. Di satu tempat pasti ada celah untuk menuju keluar. Ini semua roket. Kenapa di sini banyak sekali patung monster? Jangan-jangan ini... Mereka semua pasti monster yang ditangkap oleh alien yang tadi. Setelah itu mereka dijadikan benda koleksi. Kita tidak boleh buang-buang waktu di sini. Ayo cari jalan keluarnya. Apa? UFO? Ya, aku sendiri yang menangkapnya. Tadi benda itu terbang di jalanan. Lihat di sana. Loh, Tidak ada apa-apa di sana? ini seperti sengaja dirusak. Apa tidak ada satu celah pun yang terbuka? Monster luar angkasa. Lari! Lihat itu, ke sana. Habislah kita. Ke atas. Apa yang terjadi? Aku tahu. Sepertinya obat ini adalah salah satu kelemahan mereka. Oke, kalau begitu, sekarang kita mulai misi melarikan diri dari sarang alien raksasa. Siap. Jangan pergi! Ayo sini kejar aku. Loh, kok Tiba-tiba hilang. pergi kemana dia? Jendelanya masih tertutup rapat. Dia pasti masih di sini. Ayo cepat cari. Ada apa? Hah? Ini Amerika. Ayo hirup semuanya. Cepat jendela supaya udara masuk. Ya, sekarang. Hei, tunggu UFO! Misi melarikan diri berhasil. Ini baru petualangan seru. Ayo, sekarang kembali ke rumah. Hah? Itu? Gunung yang terlihat sangat menyeramkan. Sebaiknya jangan dekat-dekat, Nobita. Tapi ada benda berkilauan di sana. Aku akan coba masuk. Sebaiknya tidak usah. Ayolah, Nobita. Wah, ini semua harta karun. Tapi perasaanku semakin tidak enak. Sebaiknya kita cepat pergi dari sini. Kenapa sih? Aku kan mau ambil sedikit untuk dibawa pulang. Apa yang terjadi? Piring terbangnya rusak diserang monster yang mirip gorila tadi. Tapi harta karun itu sebenarnya apa? Aku pikir serangga aneh yang masuk, bikin kaget saja. Tapi benda apa ini? Harta karunnya ternyata komik dan mainan. Surat yang mengesankan untuk Giant. Trek!
Itu bingkai panel Ito Tsubasa. Dan tanda tangan asli juga. Kok kamu bisa punya? Aku mau lihat dong. Karena aku adalah pemenang kontes surat penggemar yang paling berkesan bagi Ito Tsubasa. Acara apa itu? Para fans dari seluruh Jepang berlomba mengirimkan surat penggemar untuk menyemangati Tsubasa. Surat penggemar terbaik yang dia pilih adalah suratku. Intinya hanya penggemar setia yang bisa mendapatkan hadiah ini. Aku memang anggota fans clubnya, tapi tidak lama lagi aku akan terlibat dalam penilaian untuk proyek terbarunya loh. Atau membantu proses penyuntingan artikel di majalah. Ya, aku akan sangat sibuk, tapi apa boleh buat. Karena sebagai penggemar setia... Kamu kenapa, Giant? Giant? Tanya saja pada diri kalian masing-masing. Giant? Orang aneh. Biarkan sajalah dia. Nah, coba kalian lihat baik-baik. Ini loh. Tapi aku jadi penasaran. Kenapa tiba-tiba Giant bisa marah seperti itu? Kalau soal itu bukankah Giant sudah pernah cerita? Soal apa? Cita-citanya Giant juga menjadi penyanyi profesional kan? Makanya bagi dia Tsubasa adalah saingan. Dia saingan Tsubasa? Dengan suara begitu? Kenapa kamu malah tertawa? Kita berdua juga kan masih anggota fans clubnya Giant. Hah? Fans? Ini buktinya. Kotak apa ini? Barang-barang dari Giant Fans Club. Oh iya, yang waktu itu ya? Kalau Tsubasa menyanyi, aku juga sama. Tapi kenapa? Kenapa cuma aku yang gak punya klub penggemar? Giant! Klub penggemar? Aku mohon, pinjamkan aku alat untuk membuat fans club. Mana ada yang seperti itu? Kemudian kita buat ini, tapi... Akhirnya semua berhenti begitu saja. Aku sendiri juga sampai lupa. Tapi kenapa tiba-tiba kamu keluarkan ini? Karena kalau dibuang, aku takut ketahuan. Oh. Tapi intinya, kita berdua adalah anggota fans clubnya Giant. Giant pasti berpikir begitu. Begitu ya? Tapi apa tidak sebaiknya kita biarkan saja? Kalau benar seperti yang kamu ceritakan, aku rasa dia tidak akan kasar. Ternyata kalian paham yang aku rasakan. Kalau begitu, sebenarnya apa yang kamu harapkan dari fans club ini? Menurut kalian, apa harus aku yang minta duluan? Tugas anggota fans club adalah memberikan apa yang aku suka, termasuk semangat dan dukungan tanpa batas. Bukankah begitu? Tapi siapa yang mau? Satu pun tidak ada yang semangat. Apa kalian gak punya ide yang bagus? Kalau sekarang sih belum. Apa boleh buat? Baiklah, aku berikan petunjuk. Seorang penggemar pasti ingin keakraban. Keakraban? Dengan kamu? Kita siapkan sebuah acara dan aku adalah bintang utamanya. Jadi aku dan mereka bisa saling akrab kan? Sebagai hadiah, aku nyanyikan 2 atau 3 lagu juga boleh. Temanya semakin akrab dengan Giant. Bagaimana? Memangnya ada yang mau datang ke acara begitu? Apa? Bukan kok. Kalau hanya seperti itu, nanti kelihatannya tidak menarik. Oh ya? Iya benar. Dan lagi pula nanti kamu juga makin sibuk kan? Misalnya seperti menyusun jadwal. Benar juga. Seorang superstar itu sudah seharusnya berdiri di tempat yang tinggi. Masuk akal. Kalau begitu, kapan-kapan saja kita lakukan ya. Monggo. Kalau begitu, kita lakukan sebulan sekali. Acara spesial untuk anggota fans club. Spesial? Karena fans adalah yang paling penting, biarkan mereka tahu segalanya tentang aku. Tapi, aku juga ingin diberi sesuatu yang berkesan. Aku tahu. Ayo kita buat kontes surat penggemar. Itu ide bagus. Seperti yang dilakukan Ito Tsubasa. Surat terbaik akan mendapatkan bingkai panel fotoku dan tanda tangan juga. Tapi... Bingkai panel seperti itu mau buat di mana? Bukannya kamu punya alat untuk membuat bingkai foto? Jangan bilang kamu gak punya. Ada, aku punya kok. Mesin panel instan. Mesin ini bisa mengambil foto dan mencetak sekaligus. Ayo, mulai ya. Tunggu dulu dong. Masa cuma pakai baju seperti ini? Kalian benar-benar nggak teliti. Tapi... Kostum ini hasil rancanganku sendiri. Berarti masih belum dibuat. Ini kan butuh waktu lagi. Kan kamu punya alatnya. Baiklah. Kamera pengganti baju.
Masukkan dulu rancangannya. Aku mulai sekarang ya. Ini bukan demi aku, tapi semuanya demi kebahagiaan penggemarku. Surat penggemar untuk Giant. Untuk apa membuat hal yang sia-sia seperti itu? Aku juga paham kalau ini percuma. Tapi lawannya adalah Giant loh. Terpaksa harus buat deh. Tapi aku bingung mau tulis apa. Kamu juga anggota fans club kan? Jangan bilang lupa atau semacamnya ya. Kalau dia marah, itu artinya bencana untuk kita. Batas waktunya 1 minggu. Kalau sampai lupa, akibatnya bisa buruk. Mohon kerjasamanya. Iya. Halo, di sini Nobi. Halo, panelnya sudah selesai loh. Jadi siapa pemenangnya? Hari ini kan aku baru saja sebarkan pengumuman. Batas waktunya kan masih 1 minggu lagi. Kalau begitu cepat sekarang kalian ke sana. Kalian punya mesin waktu kan? Karena dia tahu semuanya, jadi aku yang repot. Aku jadi cemas. Ini waktunya surat-surat itu datang. Ada berapa ya? Tapi ada berapapun, asal ada 1 juga sudah lebih dari cukup. Walaupun semuanya pasti merasa terpaksa. Tenang saja, pasti harusnya. Aduh, 1 pun tidak ada. Bagaimana? Totalnya ada 13 surat. Syukurlah. Ayo kita periksa semuanya. Giant juga pasti senang kalau melihat semua ini. Itu sudah pasti, karena suratnya sebanyak ini. Itu benar. Ini tulisan siapa? Kok jelek sekali? Ini juga, rasanya ini seperti disengaja. Dengan ini aku tegaskan bahwa aku bukan penggemar Giant. Aku mohon, jangan jadikan aku pemenang. Aku tidak butuh bingkai foto itu. Pengirim tanpa nama. Kalau setelah ini Takeshi mau mengadakan konser lagi, aku akan bilang pasti akan datang. Tapi setelahnya aku akan pura-pura demam dan tidur saja di rumah. Suara Giant membuat tubuhku kaku. Setelah itu aku mual dan mulai merasa demam. Saat yang paling menyenangkan saat Giant bernyanyi adalah ketika dia berhenti menyanyi. Kok begini? Ini bukan surat penggemar, tapi mereka menulis sesukanya. Mana mungkin kita perlihatkan yang seperti ini? Hai, Nobita, Doraemon. Bagaimana ini? Tunggu sebentar. Di saat seperti ini kita harus pikirkan dengan kepala dingin. Tidak terpikirkan apa-apa. Bagaimana ini? Oh iya, terpaksa pakai cara itu. Pena surat contoh. Ini pena yang dibuat untuk mengikuti kontes. Tanpa harus berpikir atau sambil menutup mata pun, pena ini otomatis akan menulis surat yang baik. Mulai saat ini, teruslah bernyanyi demi hatimu yang paling dalam. Demi diriku, demi umat manusia, dan terlebih lagi demi perdamaian dunia. Luar biasa. Baru pertama kali aku membaca surat sampai terharu seperti ini. Aku putuskan, ini dia pemenangnya. Jadi siapa pengirimnya? Surat penggemar ini, siapa yang buat? Itu... Sebutkan namanya. Sahabat sejatiku, ternyata kamu adalah fans setia. Aku bahagia. Silakan, kamu berhak untuk panel bingkai ini. Kenapa begini? Kita jadi tidak punya kamar. Satu hal yang aku lupa, yaitu